Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini temenin aku lipat pakaian. Dari kemarin angkat jemuran, baru ini bisa dilipat pakaiannya. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini sibuk banget. Karena akhir-akhir ini kegiatan full. Gak cuman full kegiatan IRT, tapi juga full bantuin Ayah Zinzan masak di dapur. Masak buat warung nasi ya guys. Biasanya ayahku di sini dan bantuin. Tapi karena sekarang adekku sendirian, aku kesana deh. Jadi kalau kerja itu aku duluin kerjaan buat warung. Alhasil kerjaan IRT ketunda. Tapi harus gimana lagi? Harus bisa atur waktu. Duluin mana yang prioritas. Karena kalau jualan jam segini udah harus selesai. Sedangkan kalau kerjaan IRT jam berapapun selesai ya nggak masalah. Kayak jemuran ini aja. Diangkatnya dari sore kemarin, dilipetnya baru sekarang sore. Karena harus nungguin bocil tidur dulu. Kalau ngelipet pas bayi baterainya masih full, alhasil ya berantakan lagi. Ini ada sebagian yang dari lemari ya guys. Berantakin lagi sama si bayi, terus dikeluarin, ditaruh di kasur. Capeknya itu kayak kesel. Kerja 2 kali. Ada yang sama gak sih? Baru bisa lipetin pakaian kalau anaknya udah tidur. Yang punya toddler wajib komen. Masih kurang 7 komentar soalnya. No. Lanjut, sebenarnya ngelipat pakaian itu kerjaan yang paling aku suka dibanding pekerjaan rumah yang lain. Tapi banyak pekerjaan yang gak aku suka, kayak nyuci piring, basah-basahan, pasti kena minyak bekas makanan. Nyetrika, aku nggak suka karena panas dan bikin pegel pinggang. Tapi walaupun nggak suka, tetap dikerjain kok. Kalau sekarang suka nggak suka harus dikerjain. Coba aja dulu pas masih tinggal sama orang tua. Dikerjain atau nggak dikerjain tetap aja beres. Karena dikerjain sama ibu. Karena ibuku kalau nyuruh ngerjain sesuatu harus langsung dikerjain. Gak bisa entar-entaran. Kalau telat aja ngerjain, pasti udah dikerjain duluan. Sambil nyerocos. Tapi ibu kalian juga gitu nggak sih? Dulu ya guys, ibu aku nggak suka kalau misalkan kita nonton TV tapi cuma duduk doang. Jadi kalau misalkan kita lagi nonton dan duduk doang, pasti tiba-tiba ada pakaian yang harus dilipat, dikasih dalam satu keranjang. Pokoknya kayak gimana gitu. Gak boleh banget kalau gak produktif. Jadi dulu ada suatu ketika ibuku lagi pergi main ke rumah temannya. Jadi kita lagi asik-asikan tidur-tiduran, cerita-cerita tanpa ngerjain apa-apa. Tiba-tiba ibuku pulang. Kita refleks, lari keluar kamar langsung ngerjain apapun. Soalnya kalau tahu kita cuma tidur-tiduran doang, pasti bakal diomelin. Dan itu akan berlanjut seharian penuh. Tapi kalau misalkan kita lagi ngerjain tugas atau mau ujian, itu nggak bakalan disuruh kerja guys. Dulu aku agak sedikit takut, tapi semenjak aku kuliah, aku udah bestian sama ibuku. Dulu waktu kecil gak ada waktu buat cerita-cerita. Aku sebegitu tertutupnya sama orang tua. Gak ada cerita-cerita sama siapapun, aku gak pernah curhat. Tapi semenjak aku kuliah, gak tahu kenapa, mungkin karena udah dewasa kali ya. Jadi aku tuh sering banget cerita sama ibuku. Curhat-curhat. Jadi pas kuliah aku ngekos di Kota Padang dan pulang kampung seminggu sekali. Dan pas nyampe rumah itu waktunya cerita panjang kali lebar. Cerita tentang kuliah, perasaan, keseharian, apapun deh. Pokoknya semua diceritain. Tiba-tiba aja berubah. Yang tadinya aku gak suka cerita apa-apa ke orang lain, sekarang apapun diceritain. Ibu aku pun gitu guys, yang dulunya sering marah-marah sekarang lebih santai. Kayak pepatah Yunani kuno, nothing endures but change. Yang artinya gak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi intinya jangan menjudge seseorang karena perilaku, nasib ataupun takdirnya. Sewaktu-waktu bisa aja kejadian di kita. Intinya jangan sombong. Aku pernah dengar kata-kata bijak, ke yang pintar bisa nyambung, ke yang kurang pintar jangan menggurui, ke yang miskin jangan menginjak, dan ke yang kaya jangan menjilat. Intinya bisa menempatkan diri. Kalau bener-bener nerapin kata-kata bijak ini, kayaknya bakalan selamat deh hidup kita bersosialisasi. Tapi sayang gak semua orang bisa. Cerita tentang masa kecil memang gak ada habisnya ya. Keasikan cerita tiba-tiba aja udah mau selesai lipat kainnya. Kalian ada yang sama gak sih? Kalau ngelipat kain pasti yang gede duluan, nanti ukuran kecil belakangan. Dimulai dari ngelipat spray, ngelipat selimut, baju orang dewasa, baju bayi, baru kaos kaki. Biar nggak makan tempat aja gitu. Kalian kalau ngelipat popok kain kayak gitu nggak sih? Dipintel-pintel biar lebih rapi. By the way, itu popok nggak dipakai sama anakku ya.
cuman buat lap doang. Karena dari newborn itu udah pakai pampers. Zaman sekarang itu lebih enak ya kalau lahiran, dari biaya udah ada sistem BPJS. Kalau susah ngedan lahiran normal, bisa lahiran operasi erak. Dan masih banyak lagi. Nah lanjut, ini kita ngelipatin kaos kaki. Menurut aku ngelipatin kaos kaki kayak gini itu lebih rapi dan gak susah nyari pasangannya. Biasa kendala dari kaos kaki ya gitu ya, suka hilang gitu pasangannya. Di sini memang kaos kaki kepake banget karena di sini dingin ya kalau malam. Apalagi kalau keluar malam, dingin banget. Tapi di aku sebenarnya nggak terlalu dingin sih guys di sini. Soalnya aku orangnya gerahan. Oke guys, karena lipat kainnya udah selesai, jadi video kita segini dulu. See you for the next video. Bye bye.